melakukan pendapat Asy-Syafi'iyah yang tidak muktamad. Jadi gini, di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu sering juga terjadi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat di dalam mazhab itu ada yang pendapatnya ini lebih kuat, ada yang pendapatnya lebih lemah. Sama-sama mazhab Syafi'iynya. Cuman boleh dong di dalam satu mazhab itu ada perbedaan pendapat, boleh, karena yang namanya mazhab itu tidak hanya otoritas dari imam saja, tapi Imam Syafi'i udah meninggal. Karena gini, karena Imam Syafi'i juga pendapatnya berubah-ubah nih. Waktu masih di Irak dia punya mazhab namanya Qaul Qadim. Ketika beliau pindah ke Mesir, beliau mengoreksi apa yang sudah pernah dia katakan sebelumnya, sehingga adalah yang dikatakan sebagai mazhab Qaul Jadid, gitu kan. Nah, mana di antara kedua itu yang lebih kuat, gitu. Nah, murid-muridnya, cucu murid dan ke bawahnya itu, nah itu sering juga berbeda pendapat. Kalau mau tahu lebih dalam tentang hal itu, bacalah kitab yang ditulis oleh Dr. Nahrawi. Dr. Nahrawi Abdul Salam itu bukunya segini tebelnya. Di Majlisul Bahsi wa Tahqiq tiap 2 minggu itu sebenarnya kitab yang dibaca. Al-Imam Syafi'i baina madhhabaihil qadimi wal jadid. Al-Imam Syafi'i di antara dua mazhabnya. Jadi beliau punya dua mazhab, yang dulu sama yang baru, gitu ya. Nah, kan terjadi perbedaan pendapat tuh di dalam mazhab Syafi'i. Ada di antara ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan menurunkan mayat ke bawah itu disunnahkan azan. Tapi sebagian lagi dari ulama Syafi'i mengatakan tidak disunnahkan. Nah, dua-duanya ini masing-masing tentu tidak punya dalil yang kuat, ya, kecuali dalilnya adalah dalil logika saja. Dalil logika maksudnya gimana? Begini, kalau waktu bayi lahir dari mulut emaknya, yang pertama kali didengar adalah azan, maka begitu mati yang terakhir didengar adalah azan juga. Itu kira-kira dalilnya begitu. Tapi itu kan bukan hadis, bukan Quran, pakai logika aja, gitu kan. Yang kedua, azan itu disunnahkan juga kan ketika dalam keadaan perang, dalam keadaan kebakaran, atau ada geger apa dan sebagainya. Pokoknya ada musibah lah, ada sesuatu yang menggemparkan. Nah, ini kan mayat lagi mau berhadapan dengan mungkar nakir nih, gitu ya. Nah, jadi diazani. Itu logika, bukan dalil Quran, bukan dalil sunnah, gitu. Makanya sebagian ulama mazhab Syafi'i tetap mengatakan enggak ada dalilnya. Itu mayatnya bikin-bikin aja, ngarang-ngarang sendiri, gitu. Nah, intinya pertanyaan itu dijawab dengan begini. Itu adalah masalah yang khilafiyah di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak disunnahkan. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Sebenarnya lebih kuat adalah yang tidak disunnahkan. Tapi buat orang Betawi, apalagi Pedurenan, kalau sampai kita bilang nggak usah diazanin, itu palang pintu pindah ke kita, gitu. Ya, itu urusan akidah yang paling mendasar, jangan mutak akidah yang begitu, ya. Mendingan berantem, mendingan ditabukin sama Cina daripada kagak diazanin tuh mayat, gitu kira-kira. Walaupun kalau kita telusuri secara jujur, sebenarnya nggak ada dalilnya juga, gitu. Tapi emang udah begitu dari sononya. Sama juga kita bilang begini, pulang mudik setiap lebaran itu kan nggak ada dalil Quran dan Sunnah. Ada nggak ayat Quran yang bilang apabila datang Idul Fitri maka mudiklah? Itu kan nggak ada, gitu ya. Mau cari sampai bawa takbir Quran di Sunnah itu nggak ada, gitu. Tapi jangan sekali-kali kita bilang siapa saja yang pulang mudik di bulan lebaran maka dia sudah melanggar agama Islam karena tidak ada dalilnya. Oh, pada ngamuk. Ya, bukan cuma orang Islam yang ngamuk, orang Cina aja pada ngamuk, orang dia pulang mudik juga. Gitu. Nah, itu kan udah sesuatu yang udahlah nggak usah di macan tidur nggak usah dibangunin. Gitu. Intinya begitu. Oke, ada lagi silakan. Mulai tadi singgung juga masalah pertanyaan ini. Misalnya pemain itu kan mengajak kita untuk berdiri sholat. Ternyata kebiasaan di tempat kita ini saling dorong-dorong imam kan. Kalau udah koma, dua aja. Kira-kira jarak antara koma waktu sholat itu yang pantasnya berapa lama? Terima kasih. Ya, itu sih nggak ada dalil yang secara tegas menyebutkan, tapi bahwa sebagian ulama mengatakan kita harus sudah bangun dari dari duduk ketika qomat itu baru saja dimulai. Jadi begitu muadzinnya bilang Allahu Akbar, kita sudah harus bangun.
Ada lagi yang mengatakan kalau sudah sampai kata-kata qad qamatis shalah. Jadi Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah masih dulu. Tapi begitu masuk pada kalimat qad qamatis shalah, hadis sudah kita bangun. Ada lagi yang mengatakan enggak, kalau qomat sudah selesai. Allahu Akbar, la ilaha illallah, bangunlah kita gitu. Nah, siapa yang jadi imam, ya memang harusnya sudah ditetapkan setiap masjid itu rukun yang pertama dari bangun masjid itu bukan pondasi, gitu, bukan tanah wakaf, gitu, bukan gambar bestek, tapi rukun yang pertama dalam membangun masjid adalah siapa yang jadi imam, gitu kan? Sama dengan kita bangun sebuah keluarga, rukun nikah itu ya yang pertama ada suami ada istri. Gitu. Kalau semuanya ada, saksi ada, mahar ada, gitu ya. Semua ada, suaminya kagak ada, nggak jadi gitu. Nah masjid begitu juga, bangun masjid itu yang pertama kali nomor satu harus ada imam, gitu. Bahkan ruang atau rumahnya imam itu sebenarnya bagian utuh dari masjid. Artinya kalau kita mau bikin undang-undang atau bikin IMB gitu ya, izin membangun bangunan, kalau ntar kita jadi apa namanya, jadi dinas apa tuh namanya kalau yang IMB yang boleh sih? Negara ya. Nah itu harusnya masjid itu tidak boleh didirikan kecuali di situ harus ada rumah dinas imam, gitu. Harusnya. Kenapa? Karena rumahnya Nabi itu nempel masjid. Jangan sampai imam masjid adanya di tengah kota, di sampingnya Monas, Istiqlal. Nah imamnya rumahnya Ciputat keluar lagi. Gimana dia mau ngimamin? Gitu kan? Kejauhan. Mestinya ya imam itu yang rumahnya di masjid itu udah, gitu. Sayangnya kalau kita sekarang yang berumah di masjid marbot, yang tukang bersihin WC, gitu. Imam mau di mana rumahnya, gitu. Nah itu ya saya nggak mengatakan itu salah, keliru atau gimana, tapi seharusnya dari awal itu yang namanya imam itu sudah ditakyin, sudah dipastikan siapa, gitu. Kalau sampai ada sebuah masjid nggak ada imam rawatibnya, maka itu mismanagement masjidnya itu, gitu. Masjidnya berarti perlu dikatakanlah perlu dibenahi ulang sistem apa namanya, karena imam itu nomor satu, gitu. Loket boleh kagak ada, mikrofon boleh kagak ada, tiker boleh kagak ada, tapi imam apa kagak ada? Ini masjid apa apaan, gitu ya? Kira-kira seperti itu. Maka sebuah masjid itu syaratnya atau rukun yang paling dasar itu harus ada ta'yinul imam. Ditetapkanlah siapa yang menjadi imam, dan yang maksud dengan imam di sini bukan ketua DKM, ketua yayasan, ketua bukan. Tapi yang maksud dengan imam di sini adalah al-imamur rawatib. Imam yang menjadi memimpin sholat yang lima waktu itu yang sesungguhnya imam itu gitu. Tugasnya imam ya itu. Jangan sampai ada masjid imam, ada istilahnya imam besar. Kayak Istiqlal itu istilahnya imam besar. Imam besarnya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, imam besarnya. Tapi dia datangnya kalau pas Obama datang doang, gitu. Kalau enggak ya enggak. Nah, harusnya enggak begitu. Harusnya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub itu rumahnya itu ya di dalam Masjid Istiqlal, gitu. Dan dia imamin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia nggak perlu ngajar ke sono kemari, kiaian kemana nggak perlu. Mahasiswanya datang ke masjid itu, karena masjid itu adalah universitas. Masjid itu adalah pusat pengajaran agama. Jadi imam kerjanya mandak aja di situ, udah nggak kemana-mana. Ya, kalau dia mau ngajar, ya dia ngajar di masjid itu. Dan tugas yang paling utamanya adalah dia mengimami sholat 5 waktu. Itu harusnya idealnya. Gitu. Nah sekarang kalau kenyataannya nggak begitu ya. Tinggal jamaahnya ada raport yang benar, bagaimana nih imam siapa, jangan tunjuk-tunjukkan, gitu. Nah, kalau udah sampai tunjuk-tunjukkan berarti ketahuan di masjid nggak beres manajemennya, gitu. Kenapa? Imamnya tunjuk-tunjukkan, gitu, karena nggak jelas siapa yang jadi imam. Nah mesti ditakyin, dan imam boleh mendapatkan gaji. Ini penting, sebab orang cuma disuruh jadi imam doang sehari 5 waktu, dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa ngumpulin duit, nggak bisa bisnis. Nah maka dibenarkan dan dibolehkan imam itu menerima gaji yang layak sesuai dengan besarnya beban amanat yang dipikulkan di pundaknya. Saya pernah ke Qatar, mungkin saya pernah cerita juga, muadzin saja itu gajinya bisa 17 juta sebulan. Muadzin doang.
Jadi kerjanya setiap hari itu azan. Udah itu doang tugasnya. Yang mau komat pastinya gitu ya. Udah. Setelah itu dia boleh kemana-kemana. Pokoknya ntar giliran mau sholat dia azan aja. Dia azan dia komat. Nah sebulan tuh dia dikasih 17 juta sama tiket pesawat pulang pergi setiap tahun bolak-balik Jakarta ke negaranya. Dikasih rumah dinas di sampingnya masjid, di halaman masjid itu sama mobil ada satu gitu. Nah, itu baru muadzinnya. Gimana imamnya? Kelihatannya imamnya kira-kira sekitar 5 atau 10 kali lipat besarnya. Jadi imam masjid di sana gajinya ya antara 150 juta lah gitu, sebulan. Gitu. Ya itu dibiayai oleh negara, jadi ya nggak usah mikir lah dengan masalah gajinya seperti itu. Memang masjid itu sebenarnya tanggung jawab negara harusnya, gitu. Sehingga kemakmurannya, kesejahteraan karyawannya dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta masjid luar biasa, karena kotak amalnya saja itu udah gede. Belum masjid bisa membisnisin banyak hal, kayak Masjid Sunda Kelapa, Masjid Agung Al Azhar, itu kan nyewain gedung, ruangan dan sebagainya itu pemasukan besar gitu. Sehingga menggaji imam taruhlah sebulannya 5-10 juta nggak masalah gitu. Artinya, tapi imamnya juga harus yang berkualitas. Dalam arti begini, semua calon imam diseleksi. Hanya mereka yang lulus tes itu, tes jadi imam, yang bacaannya yang benar, apa benar semua bagus dan sebagainya, ilmu agamanya juga paling pintar lah di antara semuanya itu. Nah itu yang berangkat jadi imam dengan gaji berapa, 5-10 juta, udah nongkrong aja di situ manda, jangan kemana-mana. Itu yang paling utama. Jadi daripada pengeluaran untuk misalnya untuk tempat wudhu ya, untuk kebersihan, untuk ini dan sebagainya, itu nomor 2. Nomor 1 gajinya imam. Harusnya begitu. Imam itu harus digaji. Biar dia kagak, tadi itu kata Pak Rodi, kagak main tunjuk-tunjukkan. Ya tunjuk-tunjukkan kagak digaji, coba digaji. Rajin. 1 jam sebelumnya udah anteng dia di situ kan. Nah bisa berebut. Itu emang logis juga sebenarnya. Baik, iya silakan. Kalau pemain pengurus masjid perempuan gitu ya, bolehkah berangkat ke haji ataupun dengan uang kas itu? Oh, kalau masalah boleh apa nggak boleh mah itu tergantung dari kebijaksanaan dari pengurus masjid. Iya ketua atau katakanlah kesepakatan lah di antara rapatnya dan sebagainya. Boleh-boleh aja, kenapa enggak? Mungkin berjasa, udah jadi marbot udah 30 tahun misalnya gitu kan, nggak pernah dapat gaji, nggak pernah apa, tiba-tiba dirapel jadi haji gitu ya. Bukan digaji tapi diberangkatin haji, gitu kan, atau umrah. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Diambil dari uangnya jamaah juga asal jamaahnya nggak protes, nggak apa-apa. Cuma kalau jamaahnya protes, nah agak repot juga kan, diagumin nih. Uang kas kita 30 juta, tapi kemarin salah satu marbot kita berangkatin haji, jadi tekor 5 juta. Jamaah protes gitu. Berangkatin aja, tapi jangan pakai duit loket dong, kita ngumpulin 30 tahun nih. Nah itu kalau sampai diprotes begitu ya jangan. Tapi kalau emang masjid itu punya anggaran dan tidak mengubah atau tidak mengusik rasa keadilan dari jamaah gitu kan. Jamaah kan juga ketika dia datang dia masukin duit 1.000-2.000 perak itu niatnya karena Allah. Nah kalau kita pakai buat foya-foya, buat jalan-jalan begitu kan, orang juga mikir tiap hari isi loket disuruh biar dapat sedekah, ngurus dia enak-enakan gitu. Nah itu juga jangan sampai seperti itu juga. Iya, ada lagi silakan. Iya. Kalau golongan gimana Ustaz? Azan dia bukan satu. Itu Haji Ali jatuh gitu. Musola dia, tanah dia, ya kan, yang bangun juga duit dia yang komat, dia yang azan, dia yang imam, yang mosek WC dia juga gitu kan. Ya, yang bukul-bukul dia gitu. Tapi logis, kenapa? Karena untuk mengerjakan itu semua kan mau nggak mau dia mesti gaji. Nah kalau harus ngeluarin duit, daripada gue keluar duit, gue kerjain sendiri ketahuan gitu kan, nggak apa-apa juga, boleh-boleh saja gitu. Dia karena itu milik pribadi ya kan, zaman dulu kan masjid itu milik pribadi kan, ya tanahnya emang tanah empongnya dia gitu kan, bangunan juga empongnya dia yang bikin gitu. Nah dia yang jadi imam, dia yang jadi muazzin, dia yang qomat, dia yang nyapu, ngepel, naik genteng kalau bocor dan sebagainya, yang punya dia. Ya boleh lah, kita nggak bisa bilang nggak boleh, cuman
sampai kapan ente kuat bisa begitu? Nah itu kan pertanyaannya. Maka akan lebih bagus lagi kalau sebuah masjid, musola dan sebagainya itu bisa merekrut masyarakat gitu. Jangan pahala dia borong sendiri gitu kan. Ajak masyarakat yang memang mereka punya kemampuan. Mungkin anak muda kan banyak yang bisa pinter rapat, manajemen apa segala macam, bisa cari uang dan sebagainya. Itu harusnya dihidupkan. Jadi jangan dipegang sendirian, gitu. Dihidupkan agar nanti dia enak nih. Kalau udah banyak yang bantuin gitu kan, dia tinggal kipas-kipas aja. Maksudnya ya tetap jadi imam gitu kan. Cuman urusan tetek bengek yang begitu-begitu udah ada yang ngurus dah. Itu kan lebih bagus gitu. Artinya imam bukan sekedar pandai memimpin sholat, tapi pandai ngatur orang. Nah, imam tuh harusnya begitu, pandai ngatur orang. Bukan dia yang kerjain semua, itu bukan imam namanya. Bukan seorang manajer, ya, seorang yang single fighter, kerjanya sendirian. Kalau misalnya boleh apa enggak, boleh. Tapi kalau itu bisa langgeng apa enggak, ya tergantung lah. Kalau umurnya udah nggak ada lagi, udah habis yang kayak gitu, udah nggak ada lagi yang ngurusin tuh, karena dia sendirian. Nah itu sering kejadian kayak gitu. Dulu RPI itu Rumah Pendidikan Islam masih zaman ada Haji Sakur Khairi, dia orang kaya, ya kan? Giliran mau gaji guru nggak ada duit, dia aja keluarin duitnya, orang duit banyak. Gaji, jadi bayaran anak sekolah itu tekor gitu, dia yang bayarin aja semua. Giliran dia meninggal, anak-anaknya pada bingung. Dulu kok begitu orang kaya, anak kita begini, gimana kita bayarinnya? Nah itu kan perlu dipikirkan manajemen dari sebuah lembaga seperti masjid atau musola atau madrasah dan seterusnya, biar dia bisa survive. Baik, ada lagi silakan.